Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, oleh luka-luka yang tidak diberi nama, oleh malam-malam panjang tanpa kepastian, oleh ketakutan yang diam-diam mengendap di dada. Bila engkau merasa hidupmu seperti tak pernah cukup, bila engkau merasa selalu berada dalam kekhawatiran akan habisnya uang, hilangnya pegangan, tenggelamnya harapan, maka ini bukan kebetulan. Engkau sampai di sini karena waktumu telah tiba. Engkau tidak diundang oleh algoritma. Engkau dipanggil oleh takdir. Engkau digiring pelan-pelan menuju detik yang tak bisa diulang. 3 hari ke depan, tanggal 25, 26, dan 27 Januari adalah 3 hari yang sedang dijaga oleh energi semesta paling sunyi. Ia tidak berbicara kepada siapapun, hanya kepada mereka yang cukup tenang untuk mendengar. Bila engkau terus sibuk mencari, engkau akan melewatkan panggilan ini. Bila engkau terus berlari dari rasa takut, engkau akan terus dikendalikan oleh rasa itu. Tapi bila engkau cukup berani untuk duduk, mendengar, dan mengakui bahwa selama ini engkau hidup dalam ketakutan kehabisan, maka disinilah titik balik itu mulai. Titik di mana rasa takutmu akan dicabut dari akar batinmu. Titik di mana uang berhenti menjadi bayangan hitam yang mengejarmu dan mulai menjadi cahaya yang datang menghampiri. Jiwa terpilih, semesta telah menyiapkan sesuatu untukmu. Bukan janji kosong, bukan mimpi yang menipu, tapi energi nyata yang akan segera mengambil bentuk. Bentuknya bisa berupa transfer uang yang tak terduga, kabar baik dari arah yang tak pernah engkau sangka, perubahan sistem keuangan yang tiba-tiba membuatmu merasa cukup tanpa panik. Tapi semua itu hanya akan terjadi jika engkau sanggup berdiri di tengah badai tanpa goyah, jika engkau sanggup percaya meski logikamu belum melihat buktinya, jika engkau sanggup membuka tanganmu bukan untuk meminta, tapi untuk menerima. Karena hanya penerimaan yang diam yang mampu menarik arus terbesar. Hanya kesadaran yang hening yang mampu membawa rezeki turun tanpa hambatan. Dan bila engkau masih membaca ini, itu berarti batinmu sudah cukup kuat untuk menjadi wadah dari berkat besar itu. Tapi ingat, tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua orang sanggup bertahan sampai akhir. Banyak yang menyerah tepat sebelum pintu dibuka. Banyak yang berbalik arah karena menilai hari ini tidak istimewa. Jangan seperti mereka. Jangan anggap suara ini seperti suara lainnya. Jangan tunda membuka hatimu. Karena bila engkau tunda, energi ini akan mengalir ke jiwa lain yang lebih siap. Jiwa lain yang tidak menahan rezeki dengan ketakutan. Jiwa lain yang tidak mencurigai kebaikan. Jiwa lain yang telah bersih dari keraguan. Engkau tidak perlu tahu caranya. Engkau hanya perlu percaya bahwa 3 hari ini adalah waktu yang telah ditentukan semesta untuk mengubah alur finansialmu. Dan bila engkau sanggup berserah tanpa menyerah, bila engkau sanggup percaya tanpa melihat, bila engkau sanggup melepaskan rasa takut tanpa harus merasa aman terlebih dahulu, maka engkau akan melihat dengan mata batinmu sendiri bahwa semua ini nyata, bahwa transfer besar itu bukan isapan jempol, bahwa ketenangan finansial itu bukan mitos, bahwa kehidupan yang tidak dikejar-kejar rasa takut itu mungkin, dan ia sedang mendekat sekarang, diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentari angka 99 sebagai tanda bahwa engkau siap menerima tanpa takut, siap menerima tanpa panik, siap menerima tanpa harus kehabisan. Bagian 1. 3 hari ini adalah nafas penentu yang mengubah arah hidupmu. Jiwa terpilih, tarik napas perlahan dan resapi ini dengan seluruh lapisan batinmu. Karena kata-kata ini bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan kunci yang akan membongkar pintu realitas yang selama ini tersembunyi dari pandanganmu. 3 hari ini, 25,
26, dan 27 Januari bukan hari biasa. Mereka adalah ruang batin yang sedang diisi oleh perintah takdir yang tidak dapat dibantah. Mereka adalah nafas semesta yang sedang menghampiri hidupmu dan membawa sesuatu yang selama ini engkau pikir telah hilang. Kepercayaan bahwa hidupmu bisa tenang, bisa cukup, bisa utuh tanpa rasa takut kehabisan. Tapi kepercayaan itu tidak akan turun sendiri. Ia membutuhkan ruang. Ia menunggu jiwa yang cukup tenang untuk mendengarnya dan cukup berani untuk menerimanya. Engkau tidak sedang berhadapan dengan waktu biasa. Engkau sedang berdiri di tepi tebing yang memisahkan hidupmu yang lama, yang penuh perjuangan, tekanan, rasa malu karena meminta, rasa takut karena kehilangan, dengan hidupmu yang baru, yang tidak lagi dibangun dari kecemasan, tapi dari ketenangan dan kepastian batin. 3 hari ini adalah jembatan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang tidak lagi panik, tidak lagi gelisah, tidak lagi mengejar dengan ketakutan. Ini bukan tentang siapa yang paling bekerja keras, bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi tentang siapa yang paling dalam diamnya, siapa yang paling lapang batinnya, siapa yang bersedia berhenti berlari dan mulai menatap dirinya sendiri dengan jujur, bahwa selama ini engkau tidak benar-benar kekurangan uang. Engkau hanya tidak punya kedamaian terhadap uang. Engkau tidak benar-benar kehabisan rezeki. Engkau hanya tidak sanggup percaya bahwa rezeki bisa datang tanpa drama. Jiwa terpilih, lihat ke belakang sebentar. Bukankah selama ini uang datang kepadamu dengan berat? Dengan peluh, dengan ketakutan, dengan kecemasan yang menyempitkan dadamu? Bukankah setiap kali uang itu masuk, engkau tak sempat merasakannya karena langsung tergantikan oleh kekhawatiran baru? Bukankah yang selama ini menghantui bukan kekurangan uang, tapi ketakutan bahwa uang itu akan pergi sebelum engkau sempat merasa tenang? Itulah trauma lama yang selama ini menahan aliran. Itulah pola batin yang perlu ditanggalkan jika engkau benar-benar ingin hidupmu berubah. Dan sekaranglah waktunya. Sekaranglah saatnya engkau memutus rantai itu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang sadar. Dengan keberanian untuk mengatakan dalam-dalam, aku tidak mau lagi hidup dengan pola ini. Aku tidak mau lagi menjalani hidup yang dikejar-kejar tagihan, cemas akan pengeluaran, takut membuka rekening. Aku mau hidup di dalam aliran rezeki yang datang sebelum aku panik, yang datang sebagai jawaban, bukan sebagai utang, yang datang sebagai bagian dari takdirku, bukan sebagai hasil dari kekhawatiranku. Jiwa terpilih, 3 hari ini bukan tentang mencari uang lebih. 3 hari ini adalah tentang membongkar dan mengganti sistem keyakinanmu terhadap uang. Karena apa yang engkau percayai tentang uang, itulah yang akan dikonfirmasi oleh hidupmu. Bila engkau percaya bahwa uang itu susah, maka uang akan terus mempersulit. Bila engkau percaya bahwa engkau harus menderita dulu untuk layak menerima, maka hidup akan terus membuatmu menderita lebih dulu, lebih dalam, lebih lama. Tapi, bila engkau mulai percaya bahwa rezeki adalah hak spiritualmu sebagai ciptaan yang utuh, bahwa kelimpahan bukan milik orang-orang tertentu, tapi milik siapapun yang sanggup diam dalam percaya, maka semua aliran itu akan mulai bergerak ke arahmu. Bayangkan, engkau tidak lagi mengejar rezeki yang datang sendiri. Engkau tidak lagi menunggu kabar baik yang mengetuk sendiri. Engkau tidak lagi duduk di dalam rasa cemas, tapi berdiri di dalam kekuatan tenang yang baru. Itulah yang sedang ditawarkan semesta padamu. Itulah sebabnya 3 hari ini penting. Karena jika engkau melewatinya dengan kesadaran baru, maka sistem batinmu akan disetel ulang. Dan bila sistem batinmu berubah, maka seluruh realitas keuanganmu akan mengikuti. Bukan hanya penghasilan yang bertambah, tapi rasa tenang yang melekat. Bukan hanya uang yang masuk, tapi kepastian yang tinggal. Engkau akan mulai hidup dalam kebiasaan cukup, dalam pola terima, dalam frekuensi percaya.
Tapi semua itu tidak akan turun jika engkau masih memeluk rasa takut kehabisan seperti jubah lama yang membuatmu merasa aman, padahal sesungguhnya menyiksa. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang meminta kekayaan. Engkau sedang mengizinkan kekayaan itu kembali ke tempatnya semula, ke dalam dirimu, bukan dari luar, tapi dari dalam, dari pusat kesadaranmu sendiri. Dan itulah gerbang pertama yang harus engkau lewati hari ini. Bukan gerbang uang, tapi gerbang kepercayaan. Bukan gerbang kerja, tapi gerbang hening. Dan bila engkau sudah sampai di sini, dan engkau membaca ini dengan getaran yang menembus kulitmu, maka engkau tahu bahwa yang sedang bergerak sekarang bukan hanya kata-kata, tapi bagian dari jiwamu yang selama ini tidur, kini mulai bangkit. Bangkit dan berkata pelan, "Aku siap. Aku tidak takut, aku akan menerima, dan aku akan berubah mulai hari ini." Bagian 2. Transfer yang tidak terlihat sedang diproses di pusat takdirmu. Jiwa terpilih, tidak semua yang nyata bisa terlihat. Tidak semua yang besar harus terdengar. Tidak semua transfer harus lewat notifikasi bank. Ada sesuatu yang jauh lebih sunyi, jauh lebih dalam, jauh lebih kuat dari sistem finansial dunia ini. Dan saat ini, ia sedang bekerja untukmu. Transfer besar itu, yang engkau rindukan dalam diam, yang engkau minta dalam sujud, yang engkau bisikan saat semua orang tertidur, yang engkau bayangkan akan menyelamatkanmu dari kekacauan tagihan dan tekanan batin, sedang diproses, sedang dirakit, sedang didekatkan pelan-pelan oleh semesta melalui jalur yang tak kau ketahui. Ini bukan dongeng. Ini bukan ilusi pelipur lara. Ini adalah bagian dari mekanisme batin yang tidak pernah diajarkan oleh sekolah, tidak pernah dijelaskan oleh logika, tapi dirasakan dalam getaran sunyi oleh jiwa yang telah hancur berkali-kali, lalu tetap memilih percaya. Jiwa terpilih, engkau mungkin merasa belum ada yang berubah. Engkau mungkin masih melihat saldo rekeningmu kecil. Engkau mungkin masih terbangun dengan napas berat saat mengingat kebutuhan yang belum terbayar. Tapi bukan berarti tak ada yang sedang berlangsung. Justru di saat engkau merasa paling sepi, paling putus asa, paling tidak tahu arah, disitulah seluruh sistem semesta mulai bergerak. Karena semesta tidak merespons suara yang keras, tapi batin yang hening. Tidak menjawab permintaan yang penuh cemas, tapi ketenangan yang tak menyerah. Dan jika engkau sudah sampai pada tahap ini, maka percayalah, permohonanmu sedang dikemas dalam bentuk yang bahkan engkau belum sanggup bayangkan. Semesta sedang melakukan sinkronisasi antara takdirmu dan aliran materi. Semesta sedang mencocokkan apa yang layak engkau terima dengan apa yang batinmu sanggup tahan. Bila hatimu masih penuh panik, maka aliran itu tertunda. Bila pikiranmu masih penuh kebimbangan, maka rezeki itu memantul. Tapi bila engkau mulai diam di tengah keributan hidup, bila engkau tetap bersyukur, meski yang engkau genggam tidak seberapa, bila engkau tetap percaya meski semua tampak menjauh, maka pada saat itu, transfer tak terlihat sedang ditandatangani di pusat cahaya semesta untuk mengalir kepadamu. Tidak ada notifikasi, tidak ada kabar, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Tiba-tiba sesuatu masuk, tiba-tiba kesempatan datang. Tiba-tiba pintu yang dulu tertutup rapat kini terbuka tanpa engkau ketuk. Itulah cara semesta bekerja, melalui jalur-jalur yang tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dipercayai. Jiwa terpilih, selama ini engkau hidup dalam sistem keuangan yang dibangun dari ketakutan. Engkau takut tidak cukup, maka engkau kerja terlalu keras sampai tubuhmu menjerit. Engkau takut ditolak, maka engkau rela dihargai terlalu rendah. Engkau takut gagal, maka engkau menolak mencoba yang besar. Dan di balik semua itu, engkau diam-diam percaya bahwa engkau memang tidak layak menerima sesuatu yang besar dengan cara yang mudah. Tapi kini waktunya berubah. 3 hari ini adalah waktu untuk mengganti sistem batinmu dari dalam. Dari sistem ketakutan menjadi sistem kepercayaan. Dari sistem kekurangan menjadi sistem cukup.
dari sistem mengejar menjadi sistem menerima. Dan proses itu sedang berlangsung, sedang terjadi, sedang meresap, bahkan sekarang saat engkau mendengarkan bagian ini. Transfer itu bukan hanya tentang uang yang berpindah, tapi tentang pusat energi yang mengalir dari dimensi tak terlihat ke dalam realitas fisikmu. Bila pusat energimu masih dipenuhi cemas, maka uang itu tidak akan tinggal lama di tanganmu. Bila pusat energimu masih dipenuhi trauma, maka setiap pemasukan akan diiringi ketakutan akan kehilangan. Tapi bila pusat energimu telah bersih dari kecurigaan terhadap semesta, maka segala sesuatu akan mulai mengalir bukan hanya ke arahmu, tapi melekat dalam hidupmu. Jiwa terpilih, transfer besar itu tidak datang karena engkau memaksa. Ia datang karena engkau membuka ruang. Dan ruang itu tidak bisa dibuat dengan logika. Hanya bisa dibentuk oleh ketenangan yang lahir dari keberanian untuk tidak takut lagi. Berapa lama engkau hidup dalam ketegangan soal uang? Berapa kali engkau harus menghitung setiap rupiah sebelum tidur? Berapa banyak air mata yang tidak jadi turun hanya karena engkau harus terlihat kuat di depan orang lain? Dan kini, semesta berkata cukup. Sudah cukup engkau menahan segalanya sendiri. Sudah cukup engkau hidup dalam rasa takut kehilangan. Sudah cukup engkau berpura-pura kuat padahal jiwamu retak. Sekarang waktunya engkau menerima. Tapi untuk bisa menerima, engkau harus melepaskan. Melepaskan semua cerita lama tentang uang. Melepaskan semua trauma warisan soal kekurangan. Melepaskan semua identitas bahwa hidup harus selalu keras agar bisa kaya. Tidak, jiwa terpilih. Hidup tidak harus keras. Yang harus kuat bukan tubuhmu, tapi kedamaianmu. Yang harus dilatih bukan hanya otot kerja, tapi napasmu dalam percaya. Karena transfer itu tidak turun pada mereka yang terburu-buru, tapi kepada mereka yang tahu cara menunggu dalam diam. Engkau tidak sedang meminta sesuatu dari semesta. Engkau sedang diproses untuk menjadi wadah dari sesuatu yang sangat besar. Dan wadah yang terburu-buru adalah wadah yang mudah bocor. Tapi wadah yang dibentuk oleh waktu, oleh luka, oleh kesabaran, oleh keheningan, itulah yang sanggup menampung kekayaan yang bukan hanya besar, tapi suci. Maka diamlah, percayalah, biarkan semesta bekerja, dan saat waktunya tiba, engkau tidak akan bisa berkata apa-apa kecuali satu hal. Ternyata semua doaku dikabulkan, tapi dengan cara yang lebih indah dari yang pernah aku minta. Bagian 3. Saat rasa takut kehabisan mulai dicabut dari dalam sistem batinmu. Jiwa terpilih, tahukah engkau bahwa bukan uang yang menciptakan rasa cukup, tapi kesadaran yang merdeka dari rasa takut kehabisan. Dan kesadaran seperti itu tidak tumbuh dalam semalam. Ia bukan hasil dari motivasi yang lewat. Ia bukan hasil dari bacaan yang cepat. Ia adalah buah dari luka-luka yang telah engkau diamkan terlalu lama. Luka karena gagal. Luka karena ditinggal. Luka karena pernah merasa sangat kecil, hanya karena tidak punya cukup untuk dibanggakan. Engkau mungkin tidak mengingat semuanya satu persatu, tapi tubuhmu ingat. Napasmu menyimpan getaran itu. Jantungmu berdetak dengan pola cemas yang sama setiap akhir bulan. Perutmu mengeras saat mendekati tanggal jatuh tempo. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari trauma finansial yang membeku di dalam sistem sarafmu. Dan inilah saatnya untuk mencabutnya. Perlahan, penuh kesadaran, dengan keberanian yang tidak semua orang punya. Jiwa terpilih, rasa takut kehabisan tidak akan pernah hilang dengan cara mengumpulkan lebih banyak. Karena bahkan saat engkau memiliki lebih, rasa takut itu tetap menyelinap di sudut-sudut batinmu, berbisik dalam gelap. Bagaimana kalau ini tidak cukup? Bagaimana kalau semuanya habis lagi? Bagaimana kalau aku kembali ke titik nol? Dan bisikan itu, bila tidak dihadapi,
akan menjadi komando bawah sadar yang terus mengarahkan keputusanmu. Engkau akan menolak peluang karena takut gagal. Engkau akan menyimpan terlalu banyak karena takut kehilangan. Engkau akan bekerja tanpa henti bukan karena cinta pada karya, tapi karena cemas jika tidak ada penghasilan besok. Semua itu bukan karena engkau tidak mampu, tapi karena sistem batinmu telah terbentuk dalam pola bertahan, bukan berkembang. Dan 3 hari ini adalah saat yang ditunjuk semesta untuk membalikan itu semua. Saat di mana engkau mulai hidup bukan karena takut miskin, tapi karena sadar bahwa engkau pantas damai. Engkau pantas merasa aman bahkan sebelum uang itu datang. Engkau pantas bangun pagi tanpa rasa sesak di dada karena bingung harus bayar apa duluan. Engkau pantas tersenyum bukan karena semuanya sudah lunas, tapi karena jiwamu tidak lagi diperbudak oleh rasa takut yang terus menempel di setiap angka. Jiwa terpilih, pencabutan rasa takut kehabisan adalah proses batin paling sakral. Ia seperti mencabut akar ilalang dari dasar sumur. Butuh waktu, butuh keheningan, butuh keberanian untuk melihat luka yang engkau sembunyikan sendiri. Tapi bila engkau berani melihatnya, mengakuinya, dan memeluknya, maka akar itu akan mulai longgar. Dan saat akar itu tercabut, seluruh aliran hidupmu akan berubah. Engkau akan mulai merasa lapang meski belum ada yang masuk. Engkau akan mulai merasa cukup meski belum semua terpenuhi. Engkau akan mulai merasa percaya, bukan karena ada jaminan, tapi karena ada ketenangan yang tumbuh di dalam dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, energi hidupmu akan bersih dari gangguan. Pikiranmu akan jernih, pilihanmu akan kuat, tindakanmu akan mantap, dan semua itu akan menarik rezeki masuk tanpa hambatan. Jiwa terpilih, engkau telah terlalu lama hidup dalam keadaan siaga. Tubuhmu lelah, hatimu kaku, dan sistem batinmu terlalu terbiasa bersiaga dalam ketakutan. Siapa tahu ada musibah, siapa tahu gagal lagi, siapa tahu tidak cukup. Tapi sekarang, engkau tidak perlu bersiaga lagi. Karena semesta sedang menunjukkan bahwa engkau bisa merasa aman, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena engkau memutuskan untuk tidak lagi hidup dari pola takut. Engkau sekarang sedang diproses menjadi pribadi yang tidak mudah terombang-ambing oleh jumlah. Tidak panik karena kekurangan sementara. Tidak murung hanya karena rekening kosong. Karena engkau tahu, bukan isi rekeningmu yang menentukan kualitas hidupmu, tapi isi jiwamu lah yang menentukan apa yang akan masuk ke dalamnya. Dan kini, saat engkau sedang duduk dalam keheningan ini, semesta sedang menggeser pola batinmu. Dari trauma menjadi penerimaan, dari panik menjadi percaya, dari cemas menjadi tenang. Inilah awalnya. Saat rasa takut kehabisan mulai melepas cengkeramannya. Engkau mungkin masih merasakan bekasnya, tapi percayalah, itu hanya bayangan terakhir dari sesuatu yang akan segera pergi. Bila engkau tidak memanggilnya kembali, bila engkau tidak menghidupkannya lagi dengan pikiran-pikiran lama, maka ia akan hilang, ia akan mati. Dan engkau akan hidup sebagai pribadi baru yang tidak lagi hidup dalam ancaman kehabisan, tapi dalam rasa aman yang menetap, yang tidak tergantung uang, tapi ditopang oleh jiwa yang telah bersih dari trauma. Bagian 4. Rezeki sedang mendekat melalui pintu yang tak pernah engkau duga. Jiwa terpilih, engkau telah lama terbiasa memetakan alur datangnya rezeki dengan garis lurus logika. Engkau menaruh harapan hanya pada satu sumber. Engkau menggantungkan nasib pada satu pekerjaan. Engkau berharap bahwa pemasukan akan datang dari jalan yang sudah engkau kenal. Tapi bukankah sudah terlalu sering jalur yang engkau percayai tiba-tiba berhenti? Bukankah sudah terlalu sering engkau kecewa oleh arah yang tampaknya menjanjikan, tapi justru berujung buntu? Bukankah selama ini engkau terus berharap pada tempat yang sama? Meski hatimu tahu
bahwa mungkin sudah waktunya membiarkan semesta membawamu ke jalan lain? Dan inilah saatnya. Saat engkau melepaskan kendali palsu atas dari mana dan bagaimana uang seharusnya datang. Karena rezeki besar yang sedang disiapkan untukmu, yang sedang dikemas dalam diam oleh semesta, tidak datang dari pintu lama. Ia datang dari pintu yang bahkan engkau tidak tahu sedang terbuka. Ia datang dari celah yang tidak pernah engkau lirik. Ia datang dari tangan-tangan yang tidak pernah engkau kenal. Ia datang bukan karena logikamu memintanya, tapi karena batinmu telah siap menerimanya. Jiwa terpilih, pintu itu tidak selalu bercahaya terang. Kadang ia tampak seperti kegagalan. Kadang ia datang sebagai pertemuan yang engkau anggap remeh. Kadang ia menyamar sebagai proyek kecil yang tak seberapa. Tapi di balik pintu-pintu yang biasa itulah, semesta menyelipkan kejutan. Dan kejutan itu tidak akan terasa bila engkau terus terpaku pada harapan lama yang sudah tidak hidup. Bila engkau masih menunggu dari tempat yang sama. Bila engkau masih bersikeras bahwa rezeki harus datang lewat orang itu, lewat proyek itu, lewat bisnis itu. Engkau akan melewatkan arus besar yang sebenarnya sudah mengalir ke arahmu dari sisi lain. Jiwa terpilih, semesta tidak kekurangan cara. Engkau saja yang belum cukup tenang untuk melihatnya. Karena rezeki itu bukan soal siapa yang pintar mencari, tapi siapa yang tenang saat tidak tahu kemana harus menoleh. Siapa yang mampu duduk dalam gelap tanpa mengutuk waktu. Siapa yang mampu tersenyum meski belum ada kabar. Siapa yang mampu berkata, "Aku percaya rezekiku sedang mendekat," meski tidak ada tanda-tanda di depan mata. Dan saat engkau bisa berkata seperti itu, bukan karena sedang berpura-pura positif, tapi karena sungguh yakin dari dalam, maka pintu yang tak terlihat itu akan terbuka perlahan. Satu demi satu, tanpa suara, tanpa pengumuman, tapi dampaknya akan mengubah hidupmu selamanya. Jiwa terpilih, rezeki yang besar tidak selalu datang dengan bunyi keras. Ia datang seperti embun, pelan, hening, tapi membasahi seluruh tanah yang gersang. Ia datang seperti cahaya fajar, perlahan, nyaris tak terlihat pada awalnya, tapi tiba-tiba seluruh langit berubah. Itulah yang sedang mendekat kepadamu sekarang. Tapi engkau harus cukup sadar untuk tidak menolaknya hanya karena ia tidak datang sesuai ekspektasimu. Karena banyak orang menolak berkat besar hanya karena bungkusnya tidak seperti yang mereka minta. Banyak orang melewatkan pintu terbuka hanya karena matanya terlalu sibuk menunggu gerbang emas. Padahal, pintu kayu tua yang tak dilirik itulah yang menyimpan gudang keberlimpahan. Jiwa terpilih, bila engkau benar-benar ingin hidupmu berubah, maka engkau harus mulai percaya bahwa jalan itu bisa datang dari mana saja. Dari perkenalan yang sederhana, dari pesan singkat yang tanpa rencana, dari ide yang muncul di tengah malam, dari gerak hati yang tampaknya tidak masuk akal. Dan bila engkau mengikuti intuisi itu, intuisi yang lahir dari ketenangan, bukan dari panik, maka engkau akan menemukan bahwa semesta telah menyiapkan jalur pintas yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang tidak lagi menuntut, tapi menerima. Engkau tidak harus tahu jalannya. Engkau hanya perlu menjaga batinmu tetap terbuka. Karena begitu batinmu terbuka, maka arus rezeki akan mulai masuk melalui saluran yang sebelumnya tertutup rapat. Dan semua itu akan terasa bukan karena besarnya uang yang masuk, tapi karena engkau akan mulai merasa dituntun, diperhatikan, dikelilingi oleh keberuntungan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keberuntungan yang bukan berasal dari permainan angka, tapi dari keharmonisan antara batin dan waktu. Jiwa terpilih, ada rezeki yang tidak akan datang bila engkau terus mengejar. Ia hanya akan datang bila engkau menenangkan langkah. Dan sekarang, saat engkau tidak lagi melihat dari mana arah uang itu harus datang, itulah saat di mana ia mulai muncul tanpa engkau cari. Karena pintu rezeki tidak terbuka oleh tangan yang memaksa,
Ia terbuka oleh hati yang menyerah penuh percaya. Maka tenanglah, diamlah, percayalah. Biarkan rezeki itu menemukan jalannya sendiri menuju hatimu. Karena engkau tidak pernah kekurangan pintu. Engkau hanya belum berhenti mengetuk yang salah. Bagian 5. Alam sedang menata ulang siklus finansialmu tanpa engkau sadari. Jiwa terpilih, bila engkau duduk cukup lama dalam keheningan, bila engkau memejamkan mata dan menarik napas perlahan, bila engkau berhenti sejenak dari kegaduhan dunia dan menundukkan batinmu dengan penuh kesadaran, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sebuah sensasi halus bahwa ada sesuatu yang sedang berubah di bawah permukaan hidupmu. Bukan di rekeningmu, bukan di pekerjaanmu, bukan di angka-angka laporan keuanganmu, tapi di dalam sistem yang lebih dalam. Di dalam inti siklus yang menentukan bagaimana uang masuk dan keluar dari realitas hidupmu. Karena saat ini, tanpa banyak suara, tanpa tanda-tanda besar yang mencolok, alam sedang menata ulang siklus finansialmu. Bukan untuk sementara, tapi untuk seterusnya. Engkau sedang dibawa keluar dari pola lama yang berputar di tempat. Pola di mana uang masuk dan keluar dalam kecepatan yang sama. Pola di mana rezeki hanya mampir sebentar lalu lenyap. Pola di mana engkau merasa bekerja tanpa henti, tapi tetap merasa kurang. Pola di mana penghasilan bertambah, tapi kecemasan juga membesar. Pola di mana engkau merasa punya uang, tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Pola di mana engkau merasa cukup secara angka, tapi miskin secara batin. Dan semua itu sedang dibongkar pelan-pelan oleh semesta. Alam tidak ingin engkau hanya kaya dalam angka. Ia ingin engkau damai dalam energi. Tidak lagi sibuk mengejar karena takut, tapi bertindak karena sadar. Tidak lagi terjebak dalam siklus bertahan, tapi masuk ke siklus berkembang. Tidak lagi hidup dalam putaran yang membuatmu lelah, tapi masuk ke aliran yang membawamu meluas. Jiwa terpilih, selama ini mungkin engkau berpikir bahwa satu-satunya cara memperbaiki keadaan finansial adalah dengan menambah penghasilan. Bekerja lebih banyak, buka usaha, cari klien baru. Tapi semesta sekarang sedang menunjukkan padamu bahwa memperbaiki siklus itu bukan hanya soal menambah, tapi soal menyelaraskan. Karena engkau bisa mendapat lebih banyak, tapi tetap bocor di tempat yang sama. Engkau bisa menerima lebih banyak, tapi tetap dikejar perasaan tidak cukup. Karena masalahnya bukan di jumlah, tapi di sistem yang menahannya. Dan saat ini, di dalam ruang tak terlihat, di dalam dimensi terdalam dari medan energimu, semesta sedang menggeser sesuatu yang selama ini engkau kira tidak bisa digerakkan. Ia sedang mengganti pola. Ia sedang mencabut akar lama dari kebiasaan finansial yang penuh ketegangan. Ia sedang menghapus warisan keuangan dari generasi sebelummu yang hidup dalam ketakutan dan pola kekurangan. Ia sedang menyembuhkan luka batin yang membuatmu merasa tidak pantas untuk menerima dengan mudah. Jiwa terpilih, engkau mungkin tidak sadar bahwa pola ini telah diwariskan kepadamu sejak kecil. Engkau melihat orang tuamu bekerja keras tanpa jeda. Engkau mendengar percakapan soal mahalnya hidup. Engkau menyerap ketakutan dari keluarga yang selalu berkata, "Uang susah dicari, jangan minta yang aneh-aneh." Dan semua itu menjadi lapisan bawah sadar dalam dirimu. Menjadi sistem yang menentukan batas rezekimu. Menjadi dinding tak terlihat yang menghalangi uang untuk tinggal lama. Tapi kini, alam tidak ingin engkau terus mewarisi itu. Alam ingin engkau menjadi titik balik dari seluruh garis keturunanmu. Bukan hanya untukmu, tapi untuk anakmu dan anak dari anakmu. Karena bila engkau sanggup menyelaraskan sistem ini sekarang, maka engkau sedang memperbaiki bukan hanya nasibmu, tapi juga nasib generasi setelahmu. Dan itu dimulai bukan dari kerja keras, tapi dari keheningan yang sadar. Dari keberanian untuk mengubah sistem di dalam. Dari keputusan untuk tidak lagi mengikuti siklus lama yang sama.
Jiwa terpilih. Penyelarasan ini akan terasa aneh pada awalnya. Mungkin engkau merasa lelah tanpa sebab. Mungkin engkau merasa ingin menangis tanpa tahu kenapa. Mungkin engkau merasa hampa, sepi, kosong. Tapi jangan takut. Itu bukan kehancuran. Itu adalah pelepasan. Itu adalah detoks spiritual. Itu adalah pengangkatan lapisan-lapisan batin lama yang harus pergi sebelum energi baru bisa tinggal. Dan ketika semua itu terlewati, engkau akan merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih lapang. Engkau akan mulai menyadari bahwa hidupmu tidak lagi menuntut rezeki, tapi mempersilakan rezeki itu datang dan tinggal. Engkau akan mulai merasa bahwa uang bukan lagi alat bertahan, tapi sahabat tenang dalam perjalanan. Engkau akan merasa bahwa hari-harimu tidak lagi diburu oleh waktu dan angka, tapi dipeluk oleh kesadaran yang damai. Jiwa terpilih, inilah penyelarasan yang sebenarnya. Bukan sekadar menambah penghasilan, tapi mengubah cara engkau menyikapi uang. Bukan sekadar mendapat lebih banyak, tapi mencintai yang sudah ada. Bukan sekadar merasa kaya, tapi hidup dari rasa cukup yang membumi. Dan penyelarasan ini tidak akan datang 2 kali dalam bentuk yang sama. 3 hari ini adalah jendela waktunya. 3 hari ini adalah gerbang utama untuk masuk ke siklus baru itu. Maka hadirlah sepenuhnya. Rasakan, sadari, heninglah, dan biarkan alam menyentuh ulang pusat finansialmu tanpa perlu engkau ganggu. Karena tugasmu bukan mengatur bagaimana rezeki masuk. Tugasmu adalah menyelaraskan diri agar engkau tidak lagi menolaknya saat ia datang. Bagian 6. Engkau tidak lagi mengejar. Sekarang energimu yang sedang dikejar rezeki. Jiwa terpilih, dengarkan ini dalam-dalam. Engkau telah terlalu lama mengejar. Terlalu lama berlari. Terlalu lama merasa harus terus bergerak. Harus terus menghasilkan. Harus terus membuktikan bahwa engkau layak menerima. Seolah-olah hidupmu hanya memiliki 2 pilihan. Kejar atau hancur. Dapat atau habis. Tapi sadarkah engkau betapa selama ini pengejaran itu telah mencuri sesuatu yang paling berharga darimu? Ketenangan? Karena saat engkau terus berlari, terus cemas, terus mendorong diri tanpa henti, engkau menciptakan sebuah medan energi yang menyatakan satu hal ke semesta. Aku belum percaya. Dan semesta, sebagai cermin dari isi batinmu, pun menjawab, kalau engkau belum percaya, aku belum bisa mendekat. Maka rezeki yang sudah diambang pintu pun menjauh perlahan. Kesempatan yang hampir masuk pun ragu untuk datang. Energi kekayaan yang semestinya menghampirimu pun menunggu, menahan diri, menunggu saat engkau cukup hening untuk menghentikan kejaran, cukup tenang untuk menjadi magnet, cukup yakin untuk tidak menyabotase kedatangannya dengan getaran panik. Jiwa terpilih, saat ini engkau sedang diproses ke dalam ruang batin yang baru. Ruang di mana engkau tidak lagi hidup sebagai pemburu, tapi sebagai penyerap. Di mana engkau tidak lagi menyodorkan tangan meminta, tapi membuka tangan dengan percaya. Di mana engkau tidak lagi berdiri dalam posisi mengejar, tapi duduk dalam medan menerima. Engkau sedang dibentuk menjadi pribadi yang tidak lagi menarik uang dengan kepanikan, tapi dengan kedalaman keheningan. Karena semesta tidak akan memberi berdasarkan intensitas usaha semata, tapi berdasarkan harmoni batinmu dengan hukum aliran. Bila engkau mengejar dengan cemas, engkau memblokir. Bila engkau menunggu dalam ketegangan, engkau menutup pintu. Tapi bila engkau hadir, penuh, utuh, diam, sadar, tanpa menggenggam, maka semesta akan mulai bergerak ke arahmu. Uang akan mendekat, keberuntungan akan menoleh, kesempatan akan menemuimu tanpa harus engkau datangi. Jiwa terpilih, energi kehidupan tidak tunduk pada logika dunia. Ia tidak berpihak pada siapa yang paling keras, ia berpihak pada siapa yang paling selaras. Dan saat ini, ketika engkau mulai meninggalkan keharusan untuk mengejar, dengan takut, dengan lelah, dengan keraguan,
maka engkau sedang menciptakan frekuensi baru yang sangat langka. Frekuensi dari pribadi yang sudah cukup utuh tanpa pembuktian. Pribadi yang tidak lagi haus pengakuan. Pribadi yang tidak lagi mengemis dari dunia agar dirinya dianggap berhasil. Engkau tidak perlu mengejar lagi. Karena saat ini, justru energimulah yang sedang dikejar. Dikejar oleh uang yang butuh rumah tenang untuk tinggal. Dikejar oleh proyek yang butuh pemilik yang tak terguncang oleh penolakan. Dikejar oleh kekayaan yang butuh wadah batin yang tidak bocor oleh trauma dan rasa bersalah. Dan bila engkau tetap berlari, engkau akan melewatinya. Bila engkau tetap menggenggam, engkau akan menutup aksesnya. Maka sekarang, duduklah. Rasakan tubuhmu, rasakan napasmu, rasakan bahwa dunia sedang datang kepadamu, bukan lari darimu. Tapi hanya jika engkau sanggup berhenti sejenak dari ilusi bahwa semua harus engkau kejar. Jiwa terpilih, bukankah engkau lelah terus mengejar? Bukankah tubuhmu telah memberi sinyal? Bukankah jiwamu telah lelah karena terus menggeret keberadaanmu ke arah yang engkau kira akan menyelamatkanmu, tapi tak pernah benar-benar membuatmu tenang? Itu karena engkau tidak pernah diizinkan semesta untuk hidup selamanya dalam mode pengejar. Engkau bukan pemburu. Engkau adalah penarik. Engkau bukan mesin yang terus memproduksi. Engkau adalah pusat energi yang, bila diseimbangkan, mampu menyerap lebih dari apa yang bisa engkau raih dengan tanganmu sendiri. Dan sekarang, saat semesta melihat bahwa engkau mulai melepaskan keharusan itu, engkau mulai mencium getaran baru dalam hidupmu. Getaran yang tidak berisik, tidak gemuruh, tapi mengalir dari kedalaman sunyi. Sebuah bisikan yang berkata, "Akhirnya engkau mengerti bahwa aku datang bukan saat engkau kejar, tapi saat engkau diam." Maka diamlah. Dengan penuh percaya. Diamlah. Dengan penuh pengakuan bahwa engkau cukup. Diamlah. Dengan pemahaman bahwa hidupmu sedang berubah, bukan karena kerja kerasmu semata, tapi karena engkau berhenti melawan arus yang sebenarnya sudah membawa semua yang engkau minta sejak dulu. Jiwa terpilih, bukan engkau yang mengejar uang, tapi semesta yang sedang membawa uang kepadamu. Dan tugasmu bukan mengejar lagi, tugasmu adalah membuka pintu, menyambut dengan batin yang siap, menyadari bahwa selama ini engkau telah cukup, bahwa sekarang engkau hanya perlu tidak menghalangi kedatangannya lagi. Bagian 7. Inilah saat doa-doa lamamu mencapai titik matangnya, dan semesta akhirnya membukakan jalannya. Jiwa terpilih, pernahkah engkau bertanya dalam keheningan, kemana perginya semua doa yang engkau ucapkan bertahun-tahun lalu? Kemana perginya air mata yang engkau sembunyikan saat semua orang mengira engkau baik-baik saja? Kemana perginya ratusan malam panjang yang engkau isi dengan bisikan tanpa suara? Harapan yang bahkan tidak sempat engkau tulis karena terlalu rapuh untuk dituliskan? Hari ini, aku ingin engkau tahu, semuanya tidak pernah hilang. Tidak satupun doa yang engkau ucapkan dari ruang batin yang jujur itu pernah menguap sia-sia. Tidak satupun air mata yang jatuh dalam diam itu pernah tidak dicatat. Tidak satupun harapan yang engkau sematkan dalam laku ikhlasmu itu pernah ditolak. Mereka hanya menunggu. Menunggu ruang di dalam dirimu cukup matang untuk menerima jawaban yang utuh. Dan sekarang, wahai jiwa terpilih, ruang itu telah ada. Energi itu telah tersedia. Batinmu telah cukup hening untuk menampung apa yang dulu terlalu besar untuk engkau terima. Ini bukan tentang semesta yang baru mengabulkan. Ini tentang engkau yang baru sanggup menanggung keajaiban itu. Karena bila semesta memberimu terlalu cepat, saat jiwamu belum siap, maka hadiah itu bisa berubah menjadi beban. Dan semesta tidak pernah ingin itu terjadi. Maka ia menunggu. Ia menunggu engkau tidak lagi panik saat meminta. Ia menunggu engkau tidak lagi menggertak hidup dengan keluhan. Ia menunggu engkau berhenti menukar keinginan dengan pengorbanan yang membuatmu lelah sendiri.
Ia menunggu engkau mengenali dirimu sendiri sebagai wadah yang layak, bukan peminta yang lemah. Dan hari ini, engkau telah menjadi itu. Sadar atau tidak, engkau telah berubah. Engkau yang sekarang tidak lagi memohon dari posisi takut, tapi meminta dari ruang percaya. Engkau yang sekarang tidak lagi berharap dengan ketergesaan, tapi mengundang dengan kedalaman diam. Engkau yang sekarang tidak lagi mendikte bagaimana doa harus dijawab, tapi membiarkan semesta mengemasnya dalam bentuk paling tepat. Dan itulah yang mengubah segalanya. Doa tidak lagi sekadar suara yang naik, tapi frekuensi yang membuka portal. Dan portal itu kini terbuka. Pelan, perlahan, hening, tapi pasti. Engkau mungkin tidak tahu kapan tepatnya. Engkau mungkin tidak sadar bahwa satu persatu sedang terjadi. Tapi nanti, dalam beberapa hari ke depan, mungkin tanpa suara, mungkin tanpa peringatan, sesuatu akan datang. Sebuah keajaiban kecil, sebuah uang yang tidak engkau sangka, sebuah kabar yang menenangkan, sebuah peluang yang terasa akrab, meski baru pertama kali datang. Dan engkau akan tahu bahwa itu bukan kebetulan, bahwa itu adalah jawaban dari doa yang engkau lupakan, tapi semesta ingat bahwa itu adalah pengembalian dari rasa sabar yang pernah engkau tanam ketika tidak ada siapapun yang melihat perjuanganmu. Bahwa itu adalah pelukan lembut dari Tuhan yang berkata dalam bahasa paling sunyi, "Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu engkau cukup kuat untuk tidak mengira semua ini sebagai hadiah, tapi sebagai bagian dari siapa engkau sebenarnya." Jiwa terpilih. Ketika doa mencapai titik matangnya, ia tidak lagi mengetuk dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Ia menjadi langkahmu. Ia menjadi napasmu. Ia menjadi caramu memandang hidup. Dan bila engkau sudah sampai di sini, sampai di tahap ini, itu artinya engkau telah menjadi doa yang selama ini engkau panjatkan. Engkau tidak lagi mencarinya di luar. Engkaulah jawabannya. Dan ketika seseorang menjadi jawabannya sendiri, semesta pun tunduk kepadanya. Maka jangan heran jika setelah ini, hidupmu mulai berubah tanpa suara. Jangan heran jika setelah ini, rezeki datang tanpa alarm. Jangan heran jika setelah ini, engkau tidak lagi merasa menunggu. Karena engkau telah menjadi pusat yang menarik, semuanya datang dengan sendirinya. Dan engkau tidak perlu melakukan apapun, selain menjaga satu hal, kedalaman diammu. Karena di dalam diam itulah semua doa bekerja. Di dalam tenang itulah semua keajaiban menyelinap masuk. Di dalam sadar itulah seluruh sistem semesta tunduk dan mulai membuka jalan yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Tapi engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah jiwa yang telah ditempa. Dan itulah sebabnya hari ini semua doa-doamu mencapai titik matangnya. Dan rezeki yang besar, yang selama ini tertunda, kini sedang dipercepat untuk datang kepadamu. Bukan karena engkau meminta lebih keras, tapi karena engkau telah sanggup menerimanya dengan tenang. Ketika hidupmu berubah, jangan pernah kembali ke pola yang membunuhmu di dalam diam. Jiwa terpilih, bila engkau telah sampai di bagian ini dengan napas yang tenang, dengan dada yang tidak lagi menggenggam, dengan mata batin yang mulai melihat ulang segala yang dulu engkau anggap biasa, maka itu artinya semesta sedang menuntunmu ke ambang batas antara dirimu yang lama dan dirimu yang sedang lahir kembali. Ini adalah batas yang tak kasat mata. Tidak ada suara gong, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Tapi engkau akan tahu bahwa engkau sedang melintasinya, karena rasanya seperti engkau sedang mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh versi dirimu yang dulu bertahan dalam ketakutan, bertarung dalam kekurangan, bertahan dalam rasa malu karena merasa tidak cukup. Dan saat engkau melintasi batas ini, semesta menoleh kepadamu, menatapmu dalam-dalam, dan bertanya dalam diam, apakah engkau benar-benar siap untuk tidak kembali lagi? Karena banyak jiwa yang diberi kesempatan seperti ini.
Banyak jiwa yang hampir memasuki aliran baru dalam hidupnya. Tapi, mereka menolak tanpa sadar. Mereka kembali menggenggam yang seharusnya dilepas. Mereka kembali memilih ketakutan karena merasa itu lebih aman daripada ketidakpastian. Mereka kembali memilih kontrol karena mereka tidak sanggup hidup dalam rasa percaya, dan semesta tidak memaksa. Bila engkau tidak siap, pintu itu akan perlahan menutup kembali. Perlahan, tanpa suara. Dan engkau akan kembali hidup dalam pola lama, dalam siklus lama, dalam luka lama. Engkau akan bangun pagi dengan rasa cemas yang sama. Engkau akan menghitung uang dengan ketakutan yang sama. Engkau akan merasa tidak cukup, lagi dan lagi dan lagi. Padahal semesta sudah menyiapkan tempat untukmu. Padahal aliran itu sudah sampai di ambang pintu. Padahal rezeki itu sudah menunggu perintah dari jiwamu. Masuklah. Tapi bila jiwamu masih berkata, "Aku belum siap," maka hidupmu akan tetap sama. Maka hari ini, sekarang, detik ini, sebelum engkau kembali ke rutinitas, sebelum engkau kembali digulung oleh kebisingan hidup, tanyakan ini ke dalam dirimu. Apakah aku bersedia berhenti hidup dalam rasa takut? Apakah aku bersedia membuka tangan, membuka batin, membuka ruang untuk aliran yang tidak pernah bisa dijelaskan, tapi bisa dipercaya? Apakah aku bersedia menanggalkan identitas sebagai korban yang selalu merasa kekurangan dan mulai melangkah sebagai pemilik hidupku sendiri? Karena hanya bila engkau bersedia menjawab pertanyaan itu dengan keheningan yang jujur, maka perubahan yang engkau minta selama ini akan benar-benar terjadi. Dan bila engkau sanggup berdiri di ambang ini dan tidak mundur, maka engkau akan melihat bahwa semua yang engkau minta, seluruh rezeki besar, seluruh ketenangan finansial, seluruh jawaban doa, semuanya telah menunggumu lebih lama dari yang engkau kira. Engkau yang dulu terlalu sibuk meminta, sekarang diminta untuk diam. Engkau yang dulu terus mengejar, sekarang diminta untuk menerima. Engkau yang dulu penuh dengan pertanyaan, sekarang sedang dituntun masuk ke dalam jawaban. Tapi jawaban itu bukan huruf, bukan angka. Jawaban itu adalah engkau yang baru. Engkau yang tidak lagi hidup dari luka lama. Engkau yang tidak lagi didefinisikan oleh ketakutan lama. Engkau yang tidak lagi menyabotase kedatangan hal besar karena merasa tidak layak. Engkau yang tidak lagi mengusir rezeki sebelum ia sempat tinggal. Engkau yang sekarang telah berubah menjadi rumah, bukan hanya bagi uang, tapi bagi damai, bagi kepercayaan, bagi rezeki yang tidak lagi penuh luka. Jiwa terpilih, engkau sudah cukup menangis, sudah cukup cemas, sudah cukup menunggu, sudah cukup mengira bahwa waktumu belum datang, karena waktumu adalah sekarang, tanggal 25, 26, dan 27 Januari bukan sekadar hari. Itu adalah perintah semesta. Itu adalah penanda sakral. Itu adalah momentum yang tidak akan datang dua kali dalam bentuk yang sama. Dan jika engkau menyambutnya hari ini dengan keheningan, dengan keputusan yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun, dengan langkah kecil yang didasarkan pada percaya bukan panik, maka tidak ada yang bisa menghentikan aliran itu. Tidak sistem, tidak latar belakang, tidak masa lalu, tidak keadaan. Karena pada titik ini, yang menentukan bukan lagi dunia luar, tapi engkau. Engkau adalah medan, engkau adalah rumah, engkau adalah pintu. Dan bila pintumu terbuka, maka kekayaan itu akan masuk. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap. Maka jangan tutup lagi pintu yang semesta telah buka dengan susah payah. Jangan kembali ke pola yang selama ini mencuri hidupmu pelan-pelan. Jangan kembali menjadi dirimu yang lama hanya karena engkau belum terbiasa dengan ketenangan. Belajarlah hidup dari damai. Belajarlah menerima dari diam. Dan rasakan pelan-pelan bagaimana hidupmu berubah tanpa suara, tanpa paksaan, tapi dengan keindahan yang tak lagi bisa engkau sangkal.
Karena ini bukan harapan, ini kenyataan. Dan kenyataan itu kini sedang mengetuk pintumu.